warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rizky Awalina, kelas 12 Sains Boswa School Makassar, akan membawakan materi yang berjudul Redox, reduksi oksidasi. Baiklah, ada 2 poin penting yang akan saya jelaskan di dalam materi redox. Poin pertama, perubahan bilangan oksidasi. Jika biloxnya naik, dia dikatakan oksidasi. Jika biloxnya turun, dia dikatakan reduksi. Poin kedua, penyetaraan reaksi redox. Yang pertama, kita menggunakan metode bilangan oksidasi. Yang kedua, kita menggunakan metode setengah reaksi. Baiklah, kita melangkah pada bagian A, yakni metode bilangan oksidasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian A, yakni metode bilangan oksidasi. Di sini kita menuliskan reaksinya. Tahap pertama, ClO4 ditambah Bi2O3 menghasilkan Cl- ditambah 2BiO3. Setelah itu, kita masuk ke tahap kedua, yakni perubahan bilangan oksidasi dan jumlah elektron yang terlibat. Baiklah, kita masuk ke tahap kedua, perubahan bilangan oksidasi dan jumlah elektron yang terlibat. Di sini kita menuliskan ulang reaksinya, yakni ClO4- ditambah Bi2O3 menghasilkan Cl- ditambah 2BiO3. Selanjutnya, di sini kita ingin mengetahui perubahan bilangan oksidasi di masing-masing ruas. ClO4. Di sini kita akan mencari bilox dari Cl. Pertama-tama, kita mencari dulu bilox oksigen, yakni negatif 2. Karena oksigen di sini ada 4, jadi kita kali dengan positif 4. Negatif 2 dikali dengan positif 4 sama dengan negatif 8. Maka, angka berapa yang kalau dijumlahkan dengan negatif 8, hasilnya adalah negatif 1. Karena muatan dari ClO4 itu negatif 1. Di sini sudah kita mengetahui, hasilnya adalah positif 7. Jadi, bilox dari Cl adalah positif 7. Selanjutnya, kita melangkah ke Bi2O3. Di sini oksigen, biloxnya adalah negatif 2. Karena di sini oksigen ada 3, jadi kita kalikan dengan positif 3. Negatif 2 dikalikan dengan positif 3 sama dengan negatif 6. Selanjutnya di sini kita akan mencari bilox dari Bi2. Angka berapa yang kalau dijumlahkan dengan negatif 6, hasilnya adalah 0. Jadi di sini sudah kita mengetahui, hasilnya adalah positif 6. Bilox dari Bi2 adalah positif 6. Selanjutnya, ruas sebelah kanan. Cl itu biloxnya adalah negatif 1 karena di sini terdapat negatif 1. Selanjutnya di sini 2BiO3 sama dengan Bi2O3 ruas sebelah kiri. Di sini ruas sebelah kanan. Oksigen biloxnya adalah negatif 2. Karena di sini oksigen mempunyai 3, jadi di sini kita kalikan dengan 3. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Selanjutnya, angka berapa yang kalau dijumlahkan dengan negatif 6 sama dengan negatif 1? Di sini kita sudah mengetahui positif 10. Di sini negatif 2 kali 3 negatif 6. Karena di sini muatannya negatif 1, itu sebenarnya di sini positif 5 karena pada ruas sebelah kanan di depan Bi ini ada koefisien 2. Jadi kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 sama dengan positif 10. Langkah selanjutnya, yakni kita menghitung jumlah elektron yang terlibat. Jadi, di sini bilox dari Cl adalah positif 7. ClO4 sebelah kiri adalah positif 7. Bilox dari Cl minus ruas kanan adalah negatif 1. Jadi, angka berapa yang kalau dijumlahkan dengan positif 7 adalah negatif 1. Jadi di sini sudah kita mengetahui, di sini elektronnya adalah positif 8 elektron untuk ClO4. Kemudian untuk Bi2O3 di sini sebelah kiri, bilox dari Bi2 adalah positif 6. Sedangkan bilox dari Bi2, 2Bi sebelah kanan adalah positif 10. Maka
Angka berapa yang kalau dijumlahkan dengan positif 6 hasilnya adalah positif 10? Di sini sudah kita mengetahui adalah kita menambahkan 4 elektron. Selanjutnya, di sini positif 8 elektron kita kalikan dengan 1 karena depan ada 1. ClO4 di sini. Kemudian, kalau Bi2O3 kita kalikan dengan 2 supaya semua setara atau seimbang. Baiklah, setelah kita mengetahui perubahan bilangan oksidasi dan jumlah elektron yang terlibat, maka di sini kita akan menghasilkan proses perhitungannya. Jadi persamaan redoks menjadi ClO4 ditambah 2Bi2O3 menjadi Cl ditambah 4BiO3. Setelah kita mengetahui hasil dari persamaan redoks menjadi ClO4 ditambah 2Bi2O3 menjadi Cl ditambah 4BiO3, langkah selanjutnya pada tahap ketiga, yakni penyetaraan jumlah muatan kiri dan kanan. Pertama, jumlah muatan bagian kiri, yakni 1 dikali negatif 1 ditambah 2 kali 0 sama dengan negatif 1. Pada tahap ini terdapat suasana asam dan basa. Jumlah muatan bagian kiri yakni terdapat suasana basa, makanya tambah bagian kiri 4OH minus. Kemudian jumlah muatan bagian kanan yakni 1 dikali negatif 1 ditambah 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Pada tahap ini terdapat suasana asam, jadi ditambah bagian kanan dengan 2H2O. Jadi hasil akhirnya diperoleh 4OH ditambah ClO4 ditambah 2Bi2O3 menjadi Cl minus ditambah 4BiO3 minus ditambah 2H2O. Setelah kita mengetahui hasil dari tahap 3, yakni diperoleh reaksi 4OH ditambah ClO4 ditambah 2Bi2O3 menjadi Cl minus ditambah 4BiO3 minus ditambah 2H2O. Maka langkah terakhir yakni tahap keempat, penyempurnaan. Jadi di sini kita pakai cara menyempurnakan reaksi, yakni 4KOH ditambah KClO4 ditambah 2Bi2O3 menjadi KCl ditambah 4KBlO3 ditambah 2H2O. Selanjutnya, poin B, kita menggunakan metode setengah reaksi. Poin B, metode setengah reaksi. Pada bagian ini kita tulis dulu reaksi yang akan mau dicari ya. Jadi reaksinya MnO4 minus ditambah Cl minus menjadi Cl2 ditambah Mn2 plus. Nah, kita menggunakan pada tahap pertama. Tahap pertama ini kita akan mencari bilangan oksidasi dari masing-masing ruas terlebih dahulu. Kita tulis ulang reaksinya ya. MnO4 minus ditambah Cl minus menjadi Cl2 ditambah Mn2 plus. Kita mencari biloks dari masing-masing ruas kiri dan ruas kanan. MnO4 minus, oksigen kita mencari biloksnya. Kita sudah tahu yakni oksigen bernilai negatif 2. Karena di sini ada 4, jadi kita kalikan dengan 4. Muatan Mn yakni 2 plus. Selanjutnya pada tahap kedua, di sini kita akan membagi apa? Membagi bagian antara yang mana reduksi dan yang mana oksidasi. Reduksi yakni penurunan, sedangkan oksidasi adalah penaikan atau peningkatan. Jadi reduksi di sini MnO4 minus menjadi Mn2 plus, sedangkan oksidasi Cl minus menjadi Cl2. Setelah kita mengetahui yang mana reduksi dan yang mana oksidasi, langkah selanjutnya yakni tahap ketiga, penambahan elektron. Kita tulis ulang reaksinya. Reduksi, reaksi reduksi yakni MnO4 minus menjadi Mn2 plus. Ruas kiri dan ruas kanan belum terisi, jadi belum terisi elektron. Penambah elektron, selanjutnya kita akan menambahkan elektron di tiap ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan. Kita perhatikan dulu yang mana kekurangan oksigen. Jadi yang kekurangan oksigen adalah ruas kanan, karena di sini cuma Mn2 plus. Jadi kalau yang kekurangan oksigen yang
bersifat asam, kita tambahkan H2O. Sini kita menambahkan H2O. Kemudian kita lihat kembali yang mana kekurangan H. Jadi di sini MnO4 kita setarakan. Di sini oksigennya 1, sedangkan di sini oksigennya 4. Jadi di sini kita tambahkan 4H2O. Selanjutnya kasih seimbang. Di sini kita kali masuk hanya supaya setara. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Di sini H+. Karena di sini kita kalikan masuk, jadi di sini kita tulis 8H+. Kita menambahkan kemudian elektronnya. Untuk yang penambahan elektron pada reduksi, di sini kita terlebih dahulu menghitung masing-masing muatan. Muatan di sebelah kiri dan muatan di sebelah kanan. MnO4 minus muatannya adalah negatif 1. Sedangkan H+ muatannya adalah 8. Ini di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan Mn2+ muatannya adalah plus 2. Sedangkan ini muatannya adalah 0. Tidak mempunyai muatan. Jadi di sini negatif 1 ditambah 8 hasilnya adalah positif 7. Sedangkan positif 2 ditambah 0 adalah positif 2. Kita sudah mengetahui masing-masing nilai dari muatan ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Ruas sebelah kiri positif 7, sedangkan ruas sebelah kanan positif 2. Selanjutnya, kita menambahkan elektron. Elektron itu bersifat dia mengurangi muatan. Karena muatan ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan tidak sama, yang lebih tinggi nilainya adalah ruas sebelah kiri. Maka di sini kita menambahkan elektron. Jadi angka berapa yang dikurangi dengan positif 7, hasilnya adalah positif 2. Jadi kita sudah mengetahui yang kita tambahkan adalah positif 5 elektron. Kita menambahkan positif 5 elektron di sebelah kiri. Lanjut, yang bagian oksidasi. Di sini kita tulis ulang reaksinya ya. Cl- menjadi Cl2. Di sini agar supaya setara, Cl- kita tambahkan 2 di depannya, koefisien 2. Selanjutnya, setelah kita menambahkan koefisien 2 di depan, maka kita tambahkan lagi elektron supaya setara antara ruas kiri dan ruas kanan. Kita tambahkan di sini 2 elektron agar supaya setara. Jadi 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Pada tahap keempat, kita menuliskan ulang reaksinya ya. Di mana tahap keempat ini ada reduksi. Reduksi MnO4 minus ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Sebaliknya kalau dia reaksi oksidasi, 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Masing-masing kita kalikan dengan elektronnya. Jadi reduksi kita kalikan dengan 2, yang oksidasi kita kalikan dengan 5 elektron. Selanjutnya, kita melakukan pengoperasian perhitungan, di mana pada tahap reduksi, reaksinya MnO4- dikalikan 2. Terus boleh ulang ya. Reduksi. MnO4- dikalikan 2 berarti jadinya 2 MnO4-. 8H+ dikalikan 2 tambah 16H+. 5 elektron dikali 2 tambah 10 elektron menjadi, jangan lupa menjadinya ya, Mn- dikali 2 2Mn- ditambah 4H2O dikali 2 sama dengan
H2O. Selanjutnya, pada reaksi oksidasi, ditulis ulang ya, oksidasi sama dengan 2Cl- dikalikan 5, hasilnya adalah 10Cl- menjadi Cl2 dikali 5 sama dengan 5Cl2 ditambah 2 elektron dikali 5, 10 elektron. Setelah bentuknya seperti ini, yakni 2MnO4- ditambah 16H+ tambah 10 elektron menjadi 2Mn2+ tambah 8H2O. Kemudian 10Cl- menjadi 5Cl2 ditambah 10 elektron. Nah, masing-masing kalau ada yang sama bisa kita hilangkan. Ini 10 elektron di atas dan 10 elektron di bawah bisa kita coret. Jadi sisa, kita garis dulu ya begini. Jadi sisa 2MnO4- ditambah 10Cl- ditambah 16H+ menjadi ini 2Mn2+ ditambah 5Cl2 ditambah 8H2O. Demikian yang biasa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.